Pada suatu hari, ada seorang raja bernama Tuanku Datuk Seri Daun yang memerintah kerajaan Pekaitan. Raja mempunyai seorang putri yang sangat cantik, bernama Tuan Putri si Putri Hijau. Kecantikan putri digambarkan seperti bintang timur. Cerita tentang kecantikan Putri Hijau sudah tersiar ke seantero negeri, bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak pangeran dan raja datang ke kerajaan Pekaitan untuk meminang Putri Hijau. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka yang berkenan di hati sang putri. Tuanku Raja, inilah hamba. Ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan kepada Raja. Putra-putra Raja yang begitu banyak itu tiada kembali ke negerinya. Mereka berkumpul dekat istana. Laporan Panglima Nayan itu membuat Raja risau. Ia semakin risau memikirkan putrinya yang belum juga mau menikah. Jika sang Raja risau biasanya, ia akan pergi bermain menangkap harimau bersama Panglima Nayan. Panglima Nayan adalah Panglima Perang Kerajaan Pekaitan. Ia seorang panglima yang gagah, berani dan sakti mandraguna. Seiring dengan bergantinya waktu, Raja semakin tua, tetapi putrinya belum juga menentukan pilihan hatinya. Hal itu semakin membuat perasaan sang Raja resah dan gelisah. Sementara itu, jauh di seberang negeri yaitu di Sungai Rokan, tersebutlah kerajaan Si Arang-Arang. Kerajaan Si Arang-Arang diperintah oleh seorang raja yang gagah berani, bernama Tuanku Datuk Panglima Nyarang. Walaupun seorang raja, ia sangat selektif dalam memilih wanita pendamping hidupnya. Ia hanya mau menikah dengan Putri Hijau yang tinggal di kerajaan Pekaitan. Pada suatu hari, Panglima Nyarang mendekati ibundanya untuk memohon restu. Ibunda, saya hendak pergi ke kerajaan Pekaitan untuk meminang Putri Hijau. Saya mohon restu dari Bunda. Mendengar putranya minta restu, Ibunda Raja langsung merestuinya. Bahkan, ia langsung turun tangan mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa putranya. Tibalah saat keberangkatan, sampan dengan segala isinya yang berupa harta benda telah disiapkan. Panglima Nyarang kemudian berpamitan pada ibundanya. Bunda, saya akan berangkat ke kerajaan Pekaitan. Mohon doa dari ibunda supaya saya selamat dan bisa membawa pulang Putri Hijau. Panglima Nyarang kemudian turun ke dermaga naik sampannya. Ia akan berlayar sendiri saja. Satu di antara para pelamar yang ingin meminang nan jauh di negeri Aceh. Seorang raja besar yang bernama Sultan Aceh, yang juga bermaksud meminang Putri Hijau. Pada hari yang ditentukan, 7 hulu balang dengan 7 kapal yang penuh dengan senjata dan harta benda bertolak menuju ke kerajaan Pekaitan. Sebelum para hulu balang berangkat, Sultan memberi amanat. Kalian pergi sebagai wakilku, pinangkan untukku sang putri anak Raja Pekaitan. Apapun yang kalian lakukan, pulang harus berhasil. Pelayaran para hulu balang akhirnya sampai juga di kerajaan Pekaitan. 7 kapal kemudian ditambatkan di dermaga. Hiruk pikuk rakyat Pekaitan datang melihat kapal yang serat senjata dan harta itu. Semakin lama semakin banyak orang yang datang melihat kapal-kapal itu. Mendengar teriakan orang-orang di dermaga itu, para hulu balang tiada peduli. Mereka kemudian berjalan menuju ke istana Raja Pekaitan. Tujuan mereka adalah menghadap Baginda Raja Pekaitan untuk meminang Putri Hijau. Kedatangan rombongan hulu balang utusan Sultan Aceh sebenarnya bersamaan dengan kedatangan Datuk Panglima Nyarang. Bedanya, Panglima Nyarang tidak langsung menghadap raja, sedangkan rombongan hulu balang utusan Sultan Aceh langsung menghadap Raja Pekaitan. Wahai tuanku Raja Pekaitan, pati ini wakil Sultan Aceh. Kami datang membawa amanah penting, yaitu meminang putri tuanku. Wahai hulu balang, aku menghargai kedatangan kalian. Akan tetapi, anakku belum bersedia. Dia belum mau menikah. Mendengar jawaban tersebut, 7 hulu balang tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sadar bahwa pinangannya telah ditolak. Para hulu balang itu ketakutan. Mereka takut mendapat hukuman Sultan karena tidak bisa membawa pulang Putri Hijau ke Aceh. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kapal. Di kapal, mereka mengadakan perundingan. Hasil perundingan menyepakati bahwa mereka akan menculik Putri Hijau. Kemudian mereka membagi tugas.
2 orang hulu balang bertugas mendekati Raja Pekaitan dan panglimanya. 3 orang hulu balang bertugas menculik Putri Hijau, dan 2 orang hulu balang bertugas menunggu di kapal. Waktu terus merangkak, tirai malam pun turun. Rencana mulai dijalankan. 2 orang hulu balang menghadap Baginda Raja. "Wahai tuanku, hamba ingin melawan tuanku bertanding main tangkap harimau. Jika tuan berkenan, mari bertaruh besar-besaran." "Wahai tuanku Raja Pekaitan, mohon tuanku jangan terburu-buru menerima tantangan bertanding pada malam hari. Lebih baik kita bertanding siang hari," kata Panglima Nayan memberi nasihat kepada Baginda. Namun Raja Pekaitan tidak mau mendengar nasihat Panglima Nayan. Ia tetap akan bertanding pada malam hari. "Wahai Panglima Nayan, apakah bedanya bermain siang atau malam? Aku kira sama saja." Kemudian Baginda berkata pada 2 hulu balang, "Mari kita bertanding menangkap harimau. Jika kalian kalah, maka tinggalkan kapal kalian. Tetapi jika aku yang kalah, maka ambillah separuh tanah negeriku." 2 hulu balang telah berhasil mendekati Baginda Raja dan Panglima Nayan. Itu berarti bahwa mereka berhasil mengalihkan perhatian Raja dan Panglimanya. Sementara itu, 3 orang hulu balang yang bertugas menculik Putri Hijau telah sampai di bawah anjungan Putri Tujuh. Hari telah larut malam. Pada saat yang sama, Datuk Panglima Nyarang juga berada di anjungan istana Putri Hijau. Datuk Panglima mengamati tingkah laku ketiga hulu balang. Dari gelagat mereka, Panglima Nyarang mengetahui bahwa ketiga hulu balang itu bermaksud tidak baik pada Putri Hijau. Melihat kejadian itu, Panglima Nyarang berusaha secepatnya sampai di anjungan istana tempat Putri Hijau dan dayang-dayangnya. Dengan ilmu batinnya, ia menyerap Putri Hijau dan 10 dayangnya supaya mereka tertidur. Setelah semua tertidur, Panglima Nyarang masuk ke kamar putri dan mengangkat sang putri ke sampannya. Perbuatan Panglima Nyarang itu tidak diketahui oleh 3 orang hulu balang yang berada di bawah anjungan. Menurut perkiraan ketiga hulu balang itu, Putri Hijau dan dayang-dayangnya sudah tidur. 2 hulu balang kemudian memanjat anjungan mencari Putri Hijau, sedangkan seorang hulu balang menunggu di bawah. Tetapi alangkah kecewanya mereka. Sesampainya mereka di atas anjungan, ternyata Putri Hijau tidak ditemukan. "Hai Dayang 10, di mana Putri Hijau berada?" "Kami tidak tahu kemana Putri Hijau." Mendengar jawaban itu, hulu balang sangat marah, dan tanpa ampun, hulu balang itu membunuh ke-10 dayang. Di tempat lain, Baginda Raja sedang menghadapi suasana genting karena kekalahan sedang membayangi dirinya. Kali ini sang raja mendapat lawan yang berat dalam permainan tangkap harimau. 2 hulu balang dari Aceh itu sangat pandai menjalankan permainannya. Sementara itu, Panglima Nayan mulai gelisah mengamati jalannya permainan yang tidak seimbang itu. "Wahai tuanku Raja Pekaitan, hari telah larut malam. Jika permainan ini diteruskan, maka tidak akan baik akhirnya. Lebih baik kita teruskan esok hari." "Lihatlah Tuan Panglima Nayan, lihatlah olehmu buah lawan. Tiada mungkin mereka menang." Panglima Nayan hanya diam. Dari awal, ia sebenarnya sudah tahu tipu muslihat yang dilakukan hulu balang Aceh itu. Tiba-tiba, terdengar bunyi tetesan darah dari atas anjungan. Sadarlah Panglima Nayan bahwa ia telah dikelabui oleh para hulu balang itu. Secepat kilat ia menuju anjungan Putri Hijau. Tetapi ia sangat terkejut karena ke-10 dayang telah tewas dan Putri Hijau tidak ada di kamarnya. Melihat kejadian itu, Panglima Nayan langsung mencabut pedangnya dan pedang Panglima Nayan tersebut menebas leher 2 hulu balang. Sekali tebas robohlah 2 hulu balang itu. Ia kemudian berlari ke arah laut. Tujuan Panglima Nayan ke kapal para hulu balang Aceh karena ia mengira Putri Hijau disembunyikan di situ. Panglima Nayan kemudian berlari ke dermaga dan memandang ke arah laut. Samar-samar nan jauh di lautan, ia melihat kapal Datuk Panglima Nyarang. Sejenak kemudian,
Sadarlah ia bahwa Putri Hijau telah dibawa Datuk Panglima Nyarang. Secepat kilat ia kembali ke istana dan melaporkan kejadian itu kepada Baginda Raja Pekaitan. Tuanku Raja Pekaitan, hamba menduga tuanku Putri Hijau dibawa pergi Datuk Panglima Nyarang. Wahai Panglima Nayan, Panglima Perang, carilah anakku sampai dapat. Sementara itu, sampan yang dikendarai Datuk Panglima Nyarang sudah jauh meninggalkan Pekaitan. Pelayaran dari laut sudah berbelok arah menuju sungai. Panglima Nyarang terus berlayar menuju ke arah hulu. Tujuannya pulang ke Si Arang-Arang. Setelah beberapa lama berlayar, hari pun mulai siang. Di tengah sungai, Panglima Nyarang tiba-tiba memperhatikan sampannya. Pada saat bersamaan, Putri Hijau bangun dari tidurnya. Sang putri kebingungan dan ketakutan karena tidak ada dayang-dayang di sebelahnya. Ia menangis, tidak tahu sedang berada di mana. Mendengar tangisan itu, sang Panglima Nyarang datang mendekat dan berpantun untuk putri. Ayam betina tegak menangis, sudah dikais lalu dihela. Apa gunanya adik menangis, sudah ada abang membela. Wahai tuanku Putri Hijau, apa gunanya menangis? Apa yang ditangiskan siang dan malam? Siapa tuanku dan datang dari mana? Apa pangkat dan apa maksud tuanku? Namaku Datuk Panglima Nyarang. Aku datang dari Si Arang-Arang. Aku hendak menyelamatkan Tuan Putri dari amukan 3 hulu balang. 3 hulu balang itu sudah membunuh ke-10 dayang. Antarkan aku kembali ke istana, ke ayah dan ibuku. Wahai tuanku Putri Hijau, tiada gunanya kita kembali. Di sana sedang terjadi peperangan. Lebih baik kita berlayar terus-menerus ke negeri Si Arang-Arang. Panglima Nyarang kembali berpantun untuk sang putri. Buah berambang, buah pepaya, buah dibungkus di dalam kain. Bertambah dipandang, bertambah cahaya. Tidakkah hamba inginkan yang lain? Mendengar pantun itu, Putri Hijau pun membalasnya dengan pantun. Dari mana ada 5 batu? Dari hulu dibawa ke hilir. Jika tuanku kata begitu, tunggu dahulu hamba berpikir. Panglima Nyarang tersenyum lebar mendengar jawaban pantun dari Tuan Putri. Kebahagiaan Panglima Nyarang semakin bertambah ketika melihat Tuan Putri tidak menangis lagi. Datuk Panglima Nyarang kembali ke haluan, karena perjalanan akan diteruskan. Setelah beberapa lama, sampailah Datuk Panglima Nyarang dan Tuan Putri di Si Arang-Arang. Panglima Nyarang menambatkan sampannya di dermaga. Ia kemudian menjemput Putri Hijau untuk diajak ke istananya. Sesampai di istana, Panglima Nyarang menghadap ibundanya. Ibunda Panglima Nyarang tahu bahwa putranya sedang dikejar-kejar oleh Panglima Nayan. Ia juga mengetahui bahwa Panglima Nayan akan merampas Putri Hijau. Wahai putraku Raja Si Arang-Arang, lekaslah kalian sembunyi, karena ada orang yang mengejar kalian. Orang itu bukan orang sembarangan, seorang sakti mandraguna. Jika bertemu orang itu, tiada baik akibatnya. Setelah memerintahkan putranya bersembunyi di kamarnya, ia kemudian mengeluarkan capil perak dan diberikannya kepada Putri Hijau. Pakailah dek capil ini agar tidak terlihat oleh Panglima Nayan. Capil perak itu kemudian dipakaikan kepada putranya dan Putri Hijau. Saat itu juga keduanya hilang dari pandangan. Kemudian ibunda Panglima Nyarang keluar dari kamarnya, menuju ruangan tengah. Ia berdiri di tengah rumah, siap menanti kedatangan Panglima Nayan. Ketika Panglima Nayan sampai di depan istana, ia bertanya pada sang ibunda Datuk Panglima Nyarang. Wahai ibu perempuan tua, di mana kau sembunyikan Tuan Putri? Tuan Putri tiada di sini. Mendengar jawaban itu, Panglima Nayan tidak percaya. Ia kemudian masuk ke kamar ibunda Panglima Nyarang. Dengan kesaktiannya, Panglima Nayan melihat capil perak. Tahulah dia bahwa Tuan
Putri Hijau ada di kamar itu bersama Datuk Panglima Nyarang. Ia kemudian berpantun. Buah mengkudu si buah edan, nan banyak bermata si buah nenas. Sudah jodoh sesuai sepadan, bak bunga permata bertangkai emas. Setelah berpantun, Panglima Nayan keluar dari kamar. Ia menuju ke sampannya untuk pulang ke Pekaitan. Sementara itu, Raja Pekaitan risau menunggu kedatangan Panglima Nayan. Ia ingin secepatnya mengetahui kabar putrinya. Tidak lama kemudian datanglah Panglima Nayan. Bertanyalah Raja Pekaitan kepada Panglima Nayan. Wahai Panglima Nayan, mana anakku si Putri Hijau? Apa masih hidup atau sudah mati? Wahai tuanku, Raja Pekaitan, putri tuanku sudah menikah, kawin dengan Datuk Panglima Nyarang. Tuanku Datuk Panglima Nyarang adalah seorang raja besar. Negerinya bernama si Arang-Arang. Tuan putri sudah tidak mau pulang. Datuk Seri Daun menjadi lega mendengar laporan Panglima Nayan. Ia bersyukur karena putrinya sudah menemukan jodohnya dan jauh di negeri si Arang-Arang. Berlangsung pesta yang sangat meriah, yaitu pesta pernikahan Datuk Panglima Nyarang dengan Putri Hijau. Pestanya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh Panglima Nyarang dan Putri Hijau, tetapi juga dirasakan oleh seluruh rakyat kerajaan si Arang-Arang. Raja si Arang-Arang yang gagah berani itu akhirnya telah mendapatkan seorang permaisuri yang cantik jelita bernama Putri Hijau.